Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ali Yudi Hartanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Bapak dan Ibu Koordinator dan Subkoordinator, Ibu Hayati, Ibu Eli dan Pak Fahrul, serta rekan-rekan Inspektorat Utama sekalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara Jumat Ceria Sharing is Caring edisi ke-13 ini secara hybrid online dan offline dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara Jumat Ceria ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa sejenak agar segala kegiatan dan urusan kita ke depannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, adapun pada hari ini topik yang akan disampaikan adalah nilai dasar kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dengan pembicara Mbak Nani Wardani, Sarjana Manajemen. Untuk Bapak dan Ibu yang nanti memiliki pertanyaan atau masukan seputar bahasan yang akan dibawakan Mbak Nani, sesi tanya jawab akan dibuka di sesi akhir dari paparan. Baik, kepada Mbak Nani Wardani, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Yudi, Bu Hayati, kakak-kakak senior semuanya, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum memulainya, saya mau kasih pantun ya. Hari Minggu waktunya santai, enaknya rebahan di kamar sendiri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nani Wardani. Saya dari Inspektorat 2. Materi ini seharusnya dibawakan oleh Pak Fahrul ya, karena Pak Fahrulnya lagi mengudara, jadi saya wakilkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke ruangan Pak Fahrul atau WhatsApp Pak Fahrul juga boleh. Kita mulai ya. Dasar hukumnya, paparan ini sebelumnya dibawakan oleh KASN langsung. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999. Yang kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Urgensi penyusunan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. ASN sebagai profesi sehingga harus memiliki kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku adalah sebuah kerangka yang membangun profesionalitas dari suatu pekerjaan. Profesionalitas atau tidak profesionalnya seseorang dalam menjalankan pekerjaannya diukur melalui penerapan kode etik dan kode perilaku dalam profesinya. Tujuan kode etik dan kode perilaku ASN untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN. Di sini nilai dasar ASN adalah 15 nilai utama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nanti di slide selanjutnya akan dijabarkan. Kode etik adalah sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam menjalankan tugasnya dan pergaulan sehidup sehari-hari. Kode perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalankan kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Berikut 15 nilai dasar yang tadi bisa dibaca langsung. Nanti saya share juga peraturan perundang-undangannya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak,
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Di sini kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Di sini penetapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau yang biasa disingkat NDKEKP. Nilai dasar ASN sebagai core value, setiap instansi wajib menyusun nilai-nilai organisasinya dengan berpedoman pada nilai dasar ASN. Nilai organisasi berpedoman pada nilai dasar ASN, karakteristik, tugas, fungsi, wewenang, dan tujuan instansi. Selain berpedoman pada nilai dasar, nilai-nilai organisasi disusun atau ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, karakteristik, tugas, fungsi, wewenang, dan tujuan instansi, serta dirumuskan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi yang terdapat di dalam instansi. Kode etik instansi merupakan penjabaran dari nilai organisasi, sedangkan kode perilaku instansi mencangkup tata cara komunikasi atau interaksi internal instansi maupun pihak luar instansi. Kewajiban ASN terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN, atau kewajiban dan larangan, serta ancaman dan sanksi. Di sini contoh penerapan NDKEKP untuk nilai dasar ASN-nya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etik yang luhur. Contoh nilai dasar organisasi atau instansi, contoh integritasnya, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Contoh kode etik instansi, tanggap terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah atau etika bernegara. Memegang teguh rahasia negara atau etika bernegara, melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika berorganisasi, bertindak dengan penuh kejujuran, kesungguhan, dan ketulusan, etika terhadap diri sendiri, dan lain sebagainya. Contoh kode perilaku instansi, ASN wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah atau janji sebagai pegawai, menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. ASN dilarang menyalahgunakan tanda pengenal, surat tugas, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi, membocorkan dokumen negara kepada pihak lain yang tidak berhak, dan lain sebagainya.
Di sini penerapan kode etik dan kode perilaku dibagi ke dalam 3 kelompok, internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi. Internalisasi itu menanamkan nilai-nilai kode etik dan kode perilaku ASN. Contoh sarana sosialisasi internalnya bisa modul, buku saku, leaflet, orientasi kepada pegawai baru, atau kepada pejabat yang baru dilantik, atau media lainnya. Institusionalisasi yaitu menciptakan kultur institusi berbasis etika profesi ASN. Sarana institusionalisasinya membangun budaya kerja berbasis etika ASN, sistem reward and punishment, ada juga whistleblowing system. Sedangkan untuk eksternalisasi, memberikan pemahaman kepada pihak di luar instansi, memahami KEKP, pihak ketiga seperti masyarakat, klien, keluarga. Sarana sosialisasinya, modul sosialisasi kepada masyarakat, banner, leaflet, media lain. Mungkin media lainnya bisa WhatsApp grup keluarga juga bisa ya. Di sini penegakan kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku diterapkan jika ASN diduga tidak menjalankan atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan di instansinya atau di profesinya masing-masing. Yang kedua, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN diterima melalui mekanisme WBS, pengaduan masyarakat, temuan BPK, temuan aparat penegak hukum, laporan dari pejabat atau pegawai lainnya, atau media lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan yang dapat diterima, pengaduan itu dapat diterima oleh APIP, oleh pembina kepegawaian, oleh pejabat yang berwenang, oleh yang menangani manajemen SDM ASN, atasan pegawai terlapor, atau unit pengelola pengaduan. Pengaduan yang dapat diproses itu pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau buktinya kurang kuat tidak dapat diproses. Selanjutnya di sini Majelis Kode Etik atau biasa disebut MKE, instansi yang memiliki struktur organisasi yang besar dan jumlah ASN yang banyak dapat membentuk MKE di unit kerjanya, di unit kerja satuan kerja atau dengan nama lain. MKE dibentuk oleh pimpinan instansi atas dugaan pelanggaran ASN dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik atau kode perilaku. Majelis kode etik berjumlah gasal, sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Majelis kode etik terdiri dari 1 ketua, 1 anggota yang berasal dari unsur pengawasan internal, dan kepegawaian atau tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan tugas ASN, khususnya kode etik dan kode perilaku. Majelis kode etik, majelis masa kerja MKE selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Tugas dan kewajiban serta tata cara sidang MKE diatur dalam peraturan pimpinan instansi. Fungsi, tugas, wewenang, serta kewajiban MKE, pembentukan sekretariat MKE, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan yang berisikan laporan, pelanggaran, pemeriksaan dugaan, dan waktu penyelesaian kasus, putusan, dan pelaksanaan putusan MKE. Untuk itu, kita harus bisa membangun kompetensi, integritas, kinerja, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya integritas dan berubahnya pola pikir, sikap, dan perilaku, diharapkan ASN menjadi pikir, profesional, integritas, kerjasama tim, kredibilitas, inovatif, dan responsif. Sekian presentasi dari saya. Naik delman di Yogyakarta. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Izin Mas Nanda, boleh kita kuis atau buka 1 pertanyaan? Ya, halo Mbak. Halo Mbak Nani. Iya, kita kuis dulu atau buka 1 pertanyaan? Boleh Mbak, mungkin kuis dulu kali ya. Kalau Mbak Nani mau kuis nggak apa-apa, kalau kita pertanyaan juga nggak apa-apa.
kuis dulu kali ya Mas ya. Boleh, boleh. Semangat. Kuis hari ini Mumpung masih juara, semangat. kuis kali ini juara 1 mendapatkan 1 buah silver queen. Itu pakai apa Mbak kuisnya Mbak? Pakai Kahoot, bentar aku buka dulu ya. Linknya bisa itu aja di-share. Atau bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, bisa juga ditulis di kolom komentar ya, nanti biar pertanyaannya bisa saya bacakan kepada Mbak Nani. Mas Dika, kode nya bisa 314 122. Bisa join ke dalam play.kahoot.it dengan game pin 3141294 atau bisa scan barcode yang ada di layar. Nah, ini bisa kita mulai dari peserta udah berapa ya? 10 atau berapa gitu biar langsung kita mulai. Tunggu sampai jam 8.25 ya. 8.25 ya, baik, 2 menit lagi. Sampai tengah 9 gitu. Mbak Dela katanya belum join. Baik, sudah ada 12 peserta yang memasuki ring tinju ya, ring tinju Kahoot. Memperebutkan juara 1 berupa silver queen. 1 truk ya Mbak ya katanya? 1 biji Mas. Oh, 1 biji, baik. Yang penting nggak 1 bar kan ya. Bukan. Bisa dilihat nama-nama pesertanya menarik-menarik ya Mbak Nani ya. Ini apaan? Game. Apa yang bocor? Aku ya. Boleh kita mulai aja Mas? Boleh, boleh. Saya mulai ya. Kita lanjut. Oh ya, waktunya 20 detik ya. Dela, ayo semangat. Itu tombol doang. Oh, itu. Di atas. Pertanyaannya, yang bukan merupakan dasar hukum NDKEKP adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, dan D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Oke, yang benar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Aduh, mantap. Lanjut. Ya, yang merupakan nilai dasar ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan D. Semua jawaban benar. Ayo, 19, 21, 22 orang yang menjawab. Ayo. Ya, semua jawaban benar. Mas Jihan sesat ternyata, Bapak Ibu. Oke, posisi tertinggi Mbak Karina. Tujuan kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan keharmonisan pegawai ASN. Benar atau salah? Banyak ya yang jawab salah ya. Ya, posisi tertinggi Mas Indra. Mbak Karina disalib oleh Mas Indra. Yang merupakan penerapan kode etik dan kode perilaku adalah internalisasi, eksternalisasi, institusionalisasi, dan D. Semua jawaban benar. Ya, posisi tertinggi masih Mas Indra. Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Betul atau salah? Si Mas Indra yang tertinggi.
Kita lanjut. Yang bukan merupakan bagian dari PIKKIR. Responsif, inovatif, profesional, atau D, intelijen. Oh, ada yang salah. Kita lanjut. 2 lagi. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN terdapat dalam pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 1 ayat 5, dan pasal 2 ayat 5. Harusnya sebanyak-banyaknya 5 ya. Ya, disusul dengan Mbak Melva di urutan pertama. 1 lagi. 1 pertanyaan lagi. Berapakah jumlah maksimal majelis kode etik? Ayo Mbak Melva, ini harus benar. Kalau enggak, Mbak Melva bisa turun loh. Terus Mbak Melva, selamat dapat apa Mbak? Hadiahnya? 1 batang coklat. 1 batang ya. 1 batang tapi 1 meter. Oke, Mbak Nani, mau dilanjutkan pertanyaan langsung ya? Boleh, Mas. Boleh Nanti ya? kalau diskusi aja ya, jangan pertanyaan. Diskusi aja kali ya. Kalau pertanyaan langsung ke Pak Farul. Ada di gedung Betul. Mosaik lantai 2. Oke. Baik, sebelumnya ini dulu aja deh pertanyaan dari ruang Zoom ini. Nggak bisa ya? Kita mulai dari dari Mas Indra nih, ada di kolom chat. Mbak Nani izin bertanya, bagaimana sebagai ASN menyikapi perpindahan ke IKN, terutama bagi yang keberatan? Mas Indra izin menjawab ya. Kalau sebagai ASN kan kita sudah harus dan wajib mau ditempati di mana aja ya. Jadi kalau dipindahin ke IKN juga wajib mau gitu. Tapi kalau saya pribadi juga belum siap sih. Tapi mau nggak mau harus mau. Tapi sikapnya harus lapang dada dan menerima, itu kan resiko pekerjaan kita ya, yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Gitu Mas Indra. Gimana Mas Indra? Sudah puas dengan ini ya? Ada lagi di chat. Atau mungkin Bapak Ibu mau sharing terkait bahasan ini juga dipersilahkan banget ya. Karena kan untuk menyikapi perpindahan ASN ke IKN ini kan bukan Mbak Nani saja yang merasakan. Nanti bakal semua ASN juga merasakan. Sharing sangat dibutuhkan sih. Barangkali Pak Yudi, Bu Hai, punya sharing-sharing sebagai pendahulu. Mas Nanda? Ya, monggo Pak. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan di chat. Gitu. Ada pertanyaan, apakah di Badan POM ada majelis kode etik dan apa peran inspektorat dalam majelis kode etik? Ya, ada Bu Hayati yang di sini ya. Kalau jawaban saya agak melenceng, nanti diluruskan Bu Hayati. Di Perkab POM itu ada pembentukan majelis kode etik karena terkait ada norma-norma ASN di Badan POM harus bagaimana gitu ya. Meskipun itu nanti harus direvisi menyesuaikan dengan Permenpan yang baru yang tentang kode etik ASN, kode etik ASN pemerintah gitu ya. Jadi ada Mbak peran kode etik. Nah, apakah itu sudah berjalan? Nah, ini yang PR di Badan POM menurut saya untuk tingkat majelis kode etik Badan POM. Tapi selain pembentukan majelis kode etik, ada majelis kode etik yang lain. Ada majelis kode etik di tingkat unit, ada majelis kode etik yang dikaitkan dengan fungsionalnya. Misalkan majelis kode etik pengawas farmasi makanan, majelis kode etik auditor. Nah, auditor kita di Inspektorat Utama punya majelis kode etik auditor, gitu ya. Ada anggotanya itu para inspektur, kemudian bagian tata usaha dengan auditor media. Setahun sekali seharusnya, ini karena belum jalan ya, setahun sekali seharusnya dia
melakukan rapat untuk melakukan pemeriksaan kode etik kalau ada yang melanggar seperti itu. Kalau unit bagaimana? Unit berjalan, Mbak, di unit. Jadi kita tahu sudah ada 2 balai. Ini karena Mbak Sarah sudah di inspektorat ya. Berarti saya buka saja Balai POM di Palembang dengan Balai POM di Gorontalo itu melaksanakan pemeriksaan kode etik dan kode perilaku. Dan hasilnya sudah disampaikan ke Inspektorat Utama karena dia ada pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, sekaligus juga pelanggaran disiplin pegawai. Nah, kaitannya ke sana, Mbak. Jadi ada majelis itu. Untuk tingkat utama, strukturnya ada, tapi memang rapatnya tidak rutin ya. Mungkin itu ya. Mas Nanda, saya sedikit menjawab yang ada di chatroom. Pak Yudi, terima kasih atas jawabannya. Gimana Mbak Nani, ada tambahan? Sudah cukup, Mas Nanda. Terima Cukup. kasih, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi terkait kode etik ASN? Terkait bahasan di pagi hari ini. Mbak Nani, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Indra nih. Menyangkut pertanyaan yang sebelumnya terkait menyikapi perpindahan ke IKN. Bagaimana kalau banyak yang tidak bersedia, Mbak? Karena mungkin banyak faktor juga kali ya. Kalau gimana banyak yang nggak bersedia, pasti banyak ya. Mungkin itu pendekatan pemerintah aja, bagaimana cara membuat menarik IKN itu sendiri sih. Tapi waktu itu saya pernah baca di Instagram Lebih Muda. Jadi ada pembahasan soal perpindahan IKN. Kalau nggak mau pindah itu, jadi kalau nggak mau pindah ke IKN, malah disuruh mengundurkan diri jadi PNS. Nggak tahu itu benar atau enggaknya, tapi pernah baca kayak gitu. Jadi mungkin pasti mau nggak mau, pasti pindah sih. Jadi nggak ada pilihan mau atau enggaknya, tapi wajib dan harus. Walaupun saya sendiri juga belum siap. Itu kayaknya Mas Indra. Kita siap-siap. Terima kasih Mbak Nani. Kita siap-siap bareng ya Mas Indra. Oh, kalau saya sangat berharap secepatnya pindah, Mbak. Baik, Mas Jihan. Mbak Neni, ada Mas Jihan nih. Raise hand. Baik, Mas Jihan, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak Nani. Ini kan terkait kode etik ASN ya. Dan sebentar lagi juga setahun atau 2 tahun lagi kan menjelang pemilu tuh ya. Nah itu kan hot issue lah. Maksudnya yang ingin saya tanyakan tuh seberapa jauh atau batasan terkait kenetralitasan ASN terutama dalam hal posting di media sosial dan sebagainya. Terima kasih. Mas Dian, saya coba menjawab. Setahu saya, kalau kita sebagai ASN itu kan nggak boleh berpihak ya. Jadi benar-benar harus netral, posting aja kan nggak boleh. Jadi nggak boleh posting apapun di media sosial tentang pemilu-pemilu. Maksudnya pemilu yang memihak kayak gitu ya. Apalagi sampai ikut kayak kampanye, kayak gitu juga nggak boleh. Jadi nempelin stiker di rumah aja soal itu kan juga nggak boleh ya. Jadi benar-benar netral, walaupun ada pilihan di hati gitu, calon 1 atau 2, ya cukup disimpan sendiri, nggak usah diposting, nggak usah diumbar-umbar ke yang lain. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Iya, Mas Nanda. Kalau terkait netralitas ASN itu menjelang pemilu ini pasti nanti instansi kita Jepang nanti pasti mengeluarkan semacam surat edaran. Ini biasanya sih dari pengalaman saya bekerja sekian 10 tahun, dan tahun itu bisa seperti itu. Jadi nanti dari surat edaran dari kepala unit kerja itu masuk ke pemantauan gitu. Kan jadi nanti jika ada pelanggaran nanti akan dilakukan. Bisa jadi nanti ke majelis. Seperti itu ya, kasih. Dari info Bapak dan Ibu,
Dimohon untuk mengisi daftar hadir pada link yang ada di kolom chat. Terima kasih. Mbak Nani, ini masih belum ada pertanyaan. Kalau saya mau bertanya gimana? Boleh ya Mbak ya? Jadi pembahasan kode etik ASN ini memang merupakan bahasan yang menarik ya Mbak ya, untuk menjadi dasar dan acuan untuk para ASN dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sih jika ASN sendiri itu melanggar kode etik gitu Mbak? Apa yang bakal dia terima gitu? Apa yang bakal dia terima intinya gitu sih. Sekian Mbak. Ya, izin menjawab, Mas Nanda. Jadi kalau seumpama ASN melanggar kode etik, kan diperiksa dulu ya kebenarannya. Jika ternyata benar, nanti akan dijatuhi sanksi. Sanksinya juga kan berbeda-beda sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Itu nanti juga ada peraturannya sendiri, kayak disiplin pegawai. Jadi kayak yang tadi majelis kode etik itu, jadi diproses dulu di majelis kode etik. Kalau sudah ada penetapannya, baru dikasih sanksi, mau dikasih sanksi atau dinyatakan tidak bersalah. Bu Hayati dan Pak Yudi, mohon ditambahkan. Mungkin nanti Mbak Nani bisa share peraturannya, mungkin Mbak Nani jadi bisa dibaca oleh masing-masing pegawai, karena bisa jadi berbeda juga. Gimana Bapak Ibu, ada tambahan? Tes. Oh ya Bu Hayati, silakan Bu Hayati. Ya, kalau saya dibilang apa, pasti ada sanksi ya, cuma sanksinya apa itu kan sangat tergantung ya, bisa tergantung kasusnya seperti apa gitu. Oleh karena itu ada majelis kode etik di sini, jadi dipertimbangkan nanti untuk jadi sanksinya itu yang paling tepat itu seperti apa gitu. Nanti Mbak Nani bisa di-share peraturannya mungkin ke teman-teman yang di sini, kan ada CPNS juga yang mungkin belum memiliki peraturan-peraturan lebih rincinya ya. Nanti bisa di-share aja buat dibaca oleh masing-masing. Itu aja sih, karena saya juga nggak hafal terus terang kalau dijelaskan kalau ini data sanksinya, kalau seperti itu data sanksinya. Baik Bu Hayati, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, paparan Mbak Nani juga sudah selesai. Baik, Bapak dan Ibu, acara Jumat Ceria Sharing is Caring edisi ke-13 dengan topik nilai dasar kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara telah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan selama berjalannya acara ini. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nani, Mas Nanda, Pak Yudi, Bu Hai, dan rekan-rekan.